Oke, oke, kemarin kita sudah sampai di halaman berapa belajarannya? Halaman energi ya, energi batu bara sudah, minyak bumi sudah ya, gas alam. Nah, saya akan lanjutkan ke matahari ke halaman 90, sorry, ke halaman 94 energi terbarukan. Ya, videonya saya matikan, dia koneksinya stabil. Oke, saya punya namanya energi terbarukan ya. Energi terbarukan. Oke, ada yang namanya energi terbarukan di sana ya. Energi terbarukan ini berarti energi yang dapat diperbaharui dan dapat dipakai secara terus tanpa adanya kehabisan ya, tanpa adanya kehabisan. Kalau energi yang seperti energi fosil dia dapat habis seperti itu ya, dia dapat habis. Tapi kalau energi yang terbarukan ini tidak dapat habis. Jadi energi terbarukan ini adalah energi yang tidak akan habis jika dipakai ya, jika dipakai terus menerus ya, terus menerus, yang disebut sebagai energi terbarukan. Nah, di situ disebutkan energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Jadi halaman 94 ya. Untuk memenuhi kebutuhan energi manusia, saat ini kita masih bergantung dengan sumber energi fosil. Namun ketersediaan sumber energi fosil di alam terbatas dan kebutuhan energi semakin meningkat. Jadi awalnya kita bergantung pada yang namanya energi fosil. Energi fosil itu apa? Energi fosil yang saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Di misalnya minyak bumi termasuk energi fosil. Ya, kemudian ada yang namanya batu bara. Ya. Batu bara ini termasuk energi fosil. Nah, energi fosil ini bisa akan habis. Nah, minyak bumi misalnya dia terbentuk kan jutaan tahun, hanya bisa kembali normal lagi. Jadi kita tidak mungkin ketika dia habis akan terbentuk kembali. Nah, maka akan lama terbentuknya ketika kita minyak bumi ini kehabisan. Begitu juga dengan batu bara. Jadi akan makanya disebut sebagai energi tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagai alternatif ada yang namanya energi terbarukan tadi, ya. Nah, oleh karena itu di lingkungan sekitar terdapat beberapa sumber energi yang dapat mengganti sumber energi fosil yang memiliki karakteristik antara lain ramah lingkungan dan yang memiliki dan ketersediaannya di alam tidak terbatas. Energi yang berasal dari sumber energi tersebut dikenal dengan nama energi terbarukan. Jadi dia tidak akan habis, ya. Tidak akan habis, kemudian tidak terbatas jumlahnya, dan ramah lingkungan. Secara otomatis ramah lingkungan. Kalau energi fosil, ini tidak ramah lingkungan. Dia akan menghasilkan gas emisi nanti. Gas emisi atau gas buangannya. Misalnya gas CO, karbon monoksida, ketika dia dipakai pada kendaraan bermotor seperti itu. Itu juga batu bara akan menimbulkan gas karbon seperti itu ya. Ini akan mencemari lingkungan. Oke, walaupun memerlukan biaya awal yang besar untuk membangunnya, tetapi dalam jangka panjang biaya energi terbarukan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Adapun jenis-jenis sumber energi terbarukan antara lain yang pertama kita kenal namanya matahari. Nah, energi yang pertama ada namanya energi matahari.
Energi matahari. Matahari ini apa? Ya, matahari kita kenal sebagai sumber energi di alam, ya, di alam semesta. Sebenarnya di alam semesta, dia menghidupi makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Seperti itu. Dan menjadi energi yang ada di alam semesta. Matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan. Energi matahari berasal dari proses reaksi fusi nuklir sehingga dapat menghasilkan panas sampai dengan suhu 15 juta. Jadi suhunya nggak main-main, 15 juta derajat Celcius. Ya, pada inti matahari. Jadi matahari itu kan kalau kita belah-belah ya, ada intinya, kemudian sampai di bagian luar mataharinya atau kulit matahari. Jadi pada bagian yang paling panas itu namanya intinya. Kalau bagian yang ininya tidak tidak sepanas yang ada di dalam seperti itu. Nah, reaksi yang terdapat dalam proses matahari ini reaksi nuklir, reaksi nuklir. Jadi nuklir itu jangan dipandang sebagai jangan dipandang sebagai bom tapi nuklir itu dipandang sebagai reaksi. Reaksi. Jadi kalau kita kenal nuklir itu kan berasal dari kata nukleus. Nuklir itu berasal dari kata nukleus. Berasal dari kata nukleus yaitu inti. Ya. Inti. Jadi kalau kalian belajar kimia misalnya di atom, teori atom atom Bohr dari atom Rutherford. Kalau atom Dalton kan dia punya bola seperti bola kan, atom Dalton. Kemudian kalau atom Thomson atau J.J. Thomson dia punya yang namanya seperti semangka kayak gitu kan. Nah, ada elektron tersebar merata. Sebanding dengan jumlah proton. Nah, kalau punya Rutherford, dia ada inti di dalamnya. Seperti kacang atom. Nah, inti ini akan nanti bereaksi, reaksi inti. Dia disebut sebagai reaksi nuklir. Jadi jangan dipandang nuklir itu hanya membahayakan, tidak. Jadi semua nuklir itu membahayakan. Oke, jadi di matahari juga terdapat reaksi nuklir yaitu reaksi fusi atau reaksi penggabungan. Jadi ada dalam fisika itu ada namanya reaksi fisi dan reaksi fusi, penggabungan dan pemecah. Ya. Kemudian umumnya pemanfaatan energi matahari dapat melalui dua cara, yaitu sel surya dan termal surya. Yang pertama saya akan angkat dulu yang namanya sel surya. Sel surya. Sel ini berarti selnya ya, sel surya. Jadi kita kenal sekarang istilah dengan nama panel surya. Panel surya. Nah, sel surya, kalau di Indonesia saya belum banyak menemukan tentang ininya ya, tentang riset atau penelitian yang mutakhir tentang sel surya. Tapi kalau di negara tetangga itu di Singapura sudah mulai mengembangkan yang namanya photovoltaic material. Jadi photovoltaic material itu berasal dari foto atau cahaya daripada sinar matahari, radiasi. Jadi radiasi sinar matahari itu radiasi pancaran. Kita kenalkan istilahnya ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor secara pancaran. Ya. Nah, matahari memancarkan energi, ya, kemudian diserap oleh yang namanya panel seperti ini atau benda hitam. Kalau dalam fisika namanya radiasi benda hitam. Makanya pakaian hitam itu dia menyerap panas sebenarnya. Ya, itu namanya radiasi benda hitam. Nah, ketika diserap oleh yang namanya plat dengan berwarna hitam, dia akan menyimpan yang namanya energi di sini. Nah, ini disebut sebagai sel. Sel ini bermacam-macam. Nanti ada namanya sel surya atau fotosel. Kemudian ada namanya fuel cell.
di masa depan nanti kita akan menggunakan energi, tidak lagi menggunakan bensin dan sebagainya. Kita akan ketemu nanti yang namanya hidrogen energi atau fuel cell dan sejenisnya. Malaysia dan Singapura sudah mengembangkan fuel cell sampai hidrogen energi. Indonesia saya belum tahu apakah sudah atau belum, tapi ITB dan ITS mulai mengembangkan sama UI. Gitu. Ini sel surya ya. Nah, jadi sel surya ini nanti akan menyimpan daya, menyimpan daya, kemudian dia daya yang disimpan ya istilahnya di power bank seperti itu ya, power banknya nanti akan dialirkan dalam bentuk energi listrik. Ya kalau di Indonesia sekarang sudah lumayan ada, kayak gitu. Cuma untuk pengembangan yang jauh lebih ininya saya belum melihat gitu. Biasanya dipasang di atap-atap rumah itu namanya sel surya atau panel surya. Sudah mulai ada kayak gitu. Saya mengembangkan. Nah itu yang disebut sebagai panel surya. Jadi harga awal untuk pemasangannya itu mahal. Ya mahal, memang mahal. Saya lupa satu paket kayak gini itu ukuran nggak terlalu luas lah, mungkin sekitar 2 meter, 2 kali 2 ya, 2 kali mungkin 4 meter, mungkin 2 sampai 4 meter kali ya persegi kayak gitu. Itu harganya mencapai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah sekali pemasangan. Memang mahal. Ini baru panelnya ya, belum kita beli yang namanya power bank-nya untuk menyimpan daya. Ya, untuk menyimpan daya, tapi efisien. Ini bisa dipakai awet sampai mungkin 10 sampai 20 tahun ya, tanpa kita mengeluarkan biaya lagi untuk beli token listrik ataupun sejenisnya kayak gitu, atau bayar PLN. Nah itu yang ini. Kalau Indonesia terletak di wilayah Katulistiwa yang dominan sepanjang tahun selalu disinari dengan matahari. Secara otomatis ya menguntungkan dibandingkan dengan negara yang berada di kawasan Eropa, misalnya kawasan iklim sedang, iklim dingin dan segalanya, itu masih diuntungkan oleh Indonesia karena iklim tropis itu ini ya lebih lebih disinari oleh matahari sepanjang tahun. Jadi kalau memakai ini sangat menguntungkan sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian umumnya pemanfaatan energi matahari melalui 2 cara, yaitu sel surya dan thermal surya. Nah kalau thermal surya ini memanfaatkan panasnya saja. Panasnya berarti dia yang saya katakan tadi ada yang namanya pancarannya saja, kemudian ada yang namanya panasnya. Nah jadi ada 2 ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sel surya atau fotovoltaik merupakan suatu perangkat berbahan semikonduktor yang terdiri atas rangkaian dioda tipe N dan P. Perangkat tersebut dapat mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Sementara itu thermal surya dimanfaatkan sebagai pemanas air. Kalau kalian pernah lihat parabola yang dulu ya, zaman dulu, itu bisa dipakai untuk memanaskan atau memasak bahkan di parabola itu. Karena dia dapat memancarkan, dapat menyerap kalor atau energi panas ya dengan banyak kayak gitu, sehingga dia dapat memanaskan apapun yang terdapat di dalamnya. Itu keuntungannya. Nah, orang juga bikin seperti itu sekarang untuk kehidupan. Jadi tidak hanya memanfaatkan bahan berupa kayak gas, ya, api, tapi bisa memasak bisa dengan menggunakan matahari seperti itu, atau kompor matahari, itu bisa dimanfaatkan dengan cara mengubah energi matahari menjadi energi panas tadi. Nah itu namanya thermal surya.
Nah, kalau fotovoltaik atau sel surya tadi nanti ada bahan-bahan tertentu yang saat ini sudah mulai dikembangkan oleh negara-negara lain untuk bisa menggantikan panel surya ini. Jadi bermacam-macam nanti bahan yang digunakan untuk panel surya ini. Oke, mungkin itu saja dulu karena waktunya juga sudah habis. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebentar, masih ada waktu ya, sebentar. Oh ya, masih ada waktu sekitar, bentar. Saya punya waktu 6 menit ya. Oke, saya lanjutkan aja, masih ada waktu 6 menit. 9.50 ya. Ya, oke, sebentar. Bahkan sedikit masih ada waktu. Nah, selain itu, lanjutan di bawahnya, selain itu energi matahari jika digunakan oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis. Dalam penggunanya, energi matahari tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kehidupan manusia ataupun lingkungan. Namun untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan tempat yang sangat luas. Saat ini PLTS yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem di Bali, PLTS Nulek, Rai Jua, dan Solor Barat di NTT. Jadi kebanyakan orang menggunakan Indonesia ya. Indonesia itu dalam hal ini PLN, perusahaan listrik negara itu membangun yang namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu di daerah-daerah yang susah terdapat air. Maksudnya kalau kita kayak di Kalimantan Selatan, air melimpah kayak gitu ya. Air melimpah. Kita bisa masih bisa menggunakan PLTA gitu. Nah, kalau daerah timur ya, timur kayak NTT, itu air susah. Air susah. Nah, bahkan debit air ketika di musim kemarau itu susah sekali. Nah, kalau kayak Kalsel kita masih ya karena kita masih punya cadangan batu bara yang melimpah, maka kita masih menggunakan PLTU juga selain PLTA tadi, PLTA tadi. Nah, tapi di bagian timur Indonesia mereka menggunakan PLTS karena tadi cadangan batu bara tidak ada, kemudian debit airnya tidak banyak, ya apalagi ketika musim kemarau, musim hujan juga banyak, apalagi kemarau gitu. Sehingga beberapa alternatif adalah menggunakan PLTS, lainnya menggunakan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau angin. Kalau angin ini baru pertama ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Itu pertama ada di Indonesia. Tapi mau dikembangkan juga daerah timur Indonesia, seperti mungkin di Papua juga mau dikembangkan. Karena Indonesia anginnya kencang kayak gitu ya. Anginnya kencang. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga energi matahari dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Ya, tanaman secara otomatis memanfaatkan ya. Tidak hanya manusia yang memanfaatkan, tapi tanaman memanfaatkan cahaya matahari atau energi matahari untuk kehidupannya, ya, untuk kehidupannya. Kemudian dia tidak menghasilkan emisi yang bahaya. Jadi dia matahari ini tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi kayak gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan, tidak ya, dan sebagainya. Kemudian ya itu saja. Saya akan bahas sampai matahari saja. Untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang energi angin. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya screenshot dulu.
Oke, silakan boleh live.